Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Aini, NIM 17033014 dari Prodi Pendidikan Fisika B 2017. Saya akan membuat sebuah video di mana saya akan menjelaskan mengenai topik fluida dinamik yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah seminar pembelajaran fisika dosen pengampu Dr. Andes Amali Putra MPD. Nah, pada fluida dinamik ini terdapat 6 subtopik, di mana yang pertama adalah ciri-ciri umum fluida, yang kedua fluida ideal dan karakteristiknya, yang ketiga prinsip kontinuitas dan persamaannya, yang keempat prinsip Bernoulli dan persamaannya, yang kelima teori Torricelli, dan yang keenam aplikasi prinsip Bernoulli. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu ciri-ciri umum fluida, di mana kita harus terlebih dahulu ketahui bahwa fluida dinamik itu adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap waktu. Nah, ini adalah contoh fluida dinamik yang berupa zat cair, yaitu ketika seseorang menghidupkan selang air, kemudian air bergerak keluar dari selang tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua juga ada pada zat gas, yaitu pesawat. Bagaimana caranya pesawat tersebut bisa terangkat ke atas padahal massa pesawat itu sangat berat sekali. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu ciri-ciri umum dari fluida. Yang pertama, aliran tunak atau steady flow. Jadi, aliran tunak ini maksudnya adalah ketika fluida bergerak, dia selalu memiliki kecepatan yang konstan di setiap titik-titiknya. Sedangkan untuk fluida yang tidak tunak atau non steady flow, berarti dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda pada setiap titiknya. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama itu adalah aliran tunak, yaitu garisnya atau itu adalah kecepatannya selalu konstan di setiap titik-titiknya. Selanjutnya aliran tak tunak. Bisa dilihat gambarnya. Dia berbentuk seperti gambar tersebut. Pertamanya dia kecepatannya lambat, kemudian menjadi sedang, kemudian semakin laju. Itu terlihat pada gambar tersebut. Nah, ciri-ciri umum yang kedua yaitu aliran termampatkan atau compressible flow. Maksudnya di sini adalah ketika fluida tersebut diberi tekanan, maka akan terjadi perubahan volume dan massa jenis dari fluida tersebut. Kemudian tak termampatkan atau incompressible flow, artinya fluida tersebut apabila diberi tekanan, dia tidak akan mengubah volume dan massa jenis dari fluida tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri umum fluida yang ketiga yaitu aliran kental atau viscous flow. Artinya di sini fluida tersebut memiliki atau dia itu susah mengalir, karena ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida tersebut, itu akan memiliki gaya gesek yang sangat besar. Contoh dari aliran kental ini adalah pada minyak, oli, sunlight, dan sebagainya. Karena fluida ini bersifat kental, maka dia akan sulit mengalir. Sedangkan tak kental atau non-viscous flow artinya fluida tersebut tidak kental atau dapat mengalir dengan mudah, berbeda dengan aliran yang kental tadi. Contoh dari aliran tak kental ini adalah seperti air ataupun gas dan sebagainya. Nah, yang keempat, ciri-ciri umum dari fluida yaitu adalah aliran garis arusnya itu adalah berbentuk laminar atau streamline flow. Maksudnya di sini yaitu alirannya itu berbentuk lurus.
Sedangkan kalau yang pada turbulent flow itu dia alirannya itu berbentuk seperti kalau bisa diibaratkan itu dia hampir seperti mengarah ke kiri ke kanan, atau dia itu berbentuk seperti lingkaran. Atau mungkin bisa juga kita lihat contohnya pada gas itu adalah contohnya adalah pada angin puting beliung. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama untuk aliran laminar itu bisa dilihat dia itu bergaris atau memiliki garis arus yang lurus. Kemudian kalau turbulent dia itu seperti ada belok ke kiri, belok ke kanan, dia tidak lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas fluida ideal dan karakteristiknya. Sebenarnya tidak ada yang ideal di muka bumi ini, tetapi mengapa kita sebut dengan fluida ideal? Itu adalah gunanya supaya kita mudah mempelajari secara fisik benda-benda atau makhluk yang ada di permukaan alam ini. Jadi itulah makanya kita bisa mempelajarinya. Jadi untuk itu kita akan mengetahui apa contoh dari fluida ideal dan karakteristiknya. Nah, dari ciri-ciri fluida ideal pada umumnya tadi kita dapat mengambil bahwa ciri-ciri fluida ideal itu ada 4. Yang pertama, aliran fluida bersifat non-viscous, artinya dia itu mudah mengalir dan tidak memiliki gaya gesek ketika benda dimasukkan ke dalam fluida tersebut itu kecil, makanya dia bersifat non-viscous. Itu adalah karakteristik fluida ideal yang pertama. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu aliran fluida bersifat tunak. Artinya, ketika fluida tersebut bergerak, dia selalu memiliki kecepatan yang konstan dimanapun dia berada atau di titik-titik manapun dia bergerak. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik yang ketiga yang dimiliki oleh fluida ideal adalah aliran fluida bersifat incompressible. Artinya, ketika diberikan tekanan pada fluida tersebut, dia tidak akan mengubah volume dan massa jenis dari fluida tersebut. Kemudian karakteristik yang keempat, yang terakhir, yaitu aliran fluida bersifat irrotasional. Artinya dia itu tidak berputar. Seperti tadi kalau kita sudah bahas ciri-ciri umum pada fluida itu, yaitu pada garis arus yang laminar atau streamline flow. Itu yang garisnya itu lurus, arah geraknya itu lurus. Nah, jadi setelah kita tahu karakteristiknya tadi, jadi menurut kita semua, apakah yang termasuk salah satu contoh dari fluida ideal ini? Ada yang tahu? Ya, kita tahu bahwa fluida ideal ini yang sesuai dengan karakteristik yang ini, itu adalah salah satu contohnya adalah air atau udara. Jadi air itu dia memiliki tingkat kekentalan yang lebih kecil dibandingkan dengan minyak. Mengapa demikian? Karena ketika kita berjalan, kita anggap saja tidak minyak, lumpur dan air. Ibaratnya ketika kita berjalan di dalam air yang jernih, tentu kita akan lebih cepat bergerak daripada berjalan di air yang penuh dengan lumpur. Jadi salah satu contoh dari fluida ideal ini adalah air ataupun udara. Selanjutnya, masih dalam tema fluida ideal dan karakteristiknya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan garis alir? Jadi pada fluida dinamik ini dia memiliki garis alir atau garis arus. Nah, apa itu garis arus atau garis alir? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Nah, garis arus atau juga disebut dengan garis alir adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis
baik itu lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana terdapat 3 titik bentuk dari garis alir sebuah fluida. Yang pertama di titik A, di titik B, dan di titik C. Di titik A, arahnya itu sedikit melengkung, di mana dia memiliki kecepatan alir yaitu dilambangkan dengan VA. Kemudian pada titik B memiliki lambang dari kecepatannya itu adalah VB. Kemudian untuk di titik C memiliki vektor kecepatan VC. Nah, dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa yang berwarna biru itu adalah garis alir pada fluida tersebut. Garis alir ini dia berbentuk lurus melengkung, bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kontinuitas dan persamaannya. Nah, pada materi pertama kita akan membahas mengenai debit. Nah, jadi debit itu sering juga disebut dengan laju volume. Jadi debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Sehingga debit itu disimbolkan dengan Q, dapat kita tuliskan persamaannya menjadi volume fluida dilambangkan dengan V besar dibagi dengan selang waktu atau T. Nah, kita ibaratkan ini fluida berada pada sebuah pipa atau selang yang ada pada gambar, di mana selang itu memiliki luas penampang A, panjang L, dan volume V besar. Nah, ini gambar yang kita ilustrasikan untuk menentukan debit. Nah, kita tahu bahwa volume fluida pada pipa tersebut itu adalah hasil kali antara luas penampang dengan panjang dari pipa tersebut. Sehingga kita dapat ketahui bahwa panjang dari pipa tersebut adalah hasil kali antara kelajuan pada fluida tersebut dikali dengan selang waktu. Sehingga debit menjadi volume dibagi waktu sama dengan luas penampang dikali dengan panjang pipa dibagi dengan waktu, di mana panjang pipa itu adalah kecepatan dikali dengan waktu, sehingga rumus dari debit ini sama dengan A dikali V dikali T per T, di mana T-nya dapat habis dibagi sehingga rumusnya menjadi I sama dengan A dikali V, atau debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan fluida tersebut. Nah, di mana keterangannya Q itu adalah debit, satuannya meter kubik per sekon, V itu adalah volume fluida, satuannya meter kubik, T itu adalah waktu, satuannya sekon, A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, dan V kecil adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Selanjutnya, pembahasan yang kedua pada prinsip kontinuitas dan persamaannya, yaitu mengenai persamaan kontinuitas itu sendiri. Jadi, prinsip kontinuitas itu adalah yang menyatakan bahwa suatu fluida mengalir pada pipa yang memiliki dua penampang yang berbeda. Pada gambar bisa kita lihat bahwa A1 memiliki penampang yang lebih besar daripada A2. Bisa dilihat juga terdapat 3 buah garis alir. Ini umpamanya pada gambar kita lihat terdapat 3 garis alir, yaitu pada penampang A1. Kita lihat pada gambar tersebut garis alirnya itu lebih rapat. Kemudian ketika memasuki A2 dengan penampang yang lebih kecil, dia memiliki garis alir yang lebih rapat dibandingkan dengan luas penampang A1. Bisa dilihat. Nah, inilah yang menyebabkan aliran fluida pada penampang A2 lebih cepat atau lebih laju dibandingkan dengan luas penampang A1, karena
garis alir yang awalnya itu jarang kemudian menjadi rapat, tentu dia akan semakin cepat. Nah, di mana A1 dan A2 adalah luas penampang pipa ujung 1 dan ujung 2, sedangkan ρ1 dan ρ2 itu adalah massa jenis pada fluida pada pipa 1 dan pipa 2. Kemudian P1 dan P2 adalah kecepatan fluida pada pipa 1 dan pipa 2. Nah, selanjutnya masih pada persamaan kontinuitas, maka dari ilustrasi tadi kita ketahui bahwa debit yang ada pada luas permukaan atau luas penampang A1 dan A2, meskipun dia berbeda luas penampangnya, dia tetap sama debitnya, sehingga A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, begitu seterusnya, itu selalu konstan meskipun besar luas penampangnya itu kecil. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada fluida tak termempatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampangnya itu selalu konstan. Nah, pembahasan yang ketiga pada prinsip kontinuitas dan persamaannya, yaitu mengenai perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Nah, dari persamaan tadi, yaitu yang debitnya itu konstan, selalu konstan, berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, dapat kita tuliskan persamaannya V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Ini kalau dikali silang hasilnya tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa pipa tadi berbentuk diameternya itu berbentuk seperti lingkaran, sehingga kita dapatkan persamaan yang sebelumnya itu V1 sama dengan V2, V1 per V2 sama dengan A1 per A2, itu sama dengan kita masukkan atau kita substitusikan nilai luas penampangnya itu menjadi pi R2 kuadrat untuk A2 dan pi R1 kuadrat untuk R1, sehingga karena kita juga ingin melihat pada diameter, maka jari-jari itu kan seperempat diameter itu kan seperempat diameter itu kan seperempat, jari-jari itu kan sama dengan seperempat D, maka dapat kita tuliskan persamaannya menjadi pi D2 kuadrat per 4 per pi D1 kuadrat per 4, sehingga hasil akhir dari persamaan tersebut P1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat, atau sama juga dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, kelajuan aliran fluida tak termempatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Selanjutnya, masih pada topik perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Nah, kesimpulannya dari persamaan terakhir tadi, yaitu P1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D1 kuadrat. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelajuan aliran fluida tak termempatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Bisa dilihat dari persamaan yang tadi. Nah, jadi dari materi fluida dinamik tersebut, semoga kita bisa lebih mengerti mengenai materi tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari 3 subtopik materi fluida dinamik tadi? Nah, yang pertama, kita tahu bahwa fluida itu bisa berupa zat cair ataupun gas. Zat cair itu seperti air dan zat gas itu seperti udara. Nah,
Kalau fluida ideal itu memiliki karakteristik, tadi ada 4. Yang pertama, dia itu non viskos, kemudian incompressible, kemudian garis alirnya itu laminar atau streamline flow, dan yang terakhir itu dia tuna. Kemudian untuk persamaan kontinuitas itu menyangkut pada fluida yang kita anggap mengalir pada sebuah pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui juga mengenai debit. Debit itu adalah laju volume yang ada pada fluida pada saat dia bergerak. Nah, materi fluida dinamik ini sangat erat kaitannya dengan materi fluida statis. Kalau fluida statis itu untuk fluida yang tidak bergerak, sedangkan pada fluida dinamik itu untuk fluida yang bergerak. Jadi, sebelum kita masuk kepada materi fluida dinamik, kita harus paham terlebih dahulu fluida statik, di mana fluida statik itu banyak sekali yang dibahas, seperti hukum Pascal, hukum Archimedes, viskositas, kapilaritas. Nah, jadi dari situ kita akan membahas fluida dinamik sehingga kita lebih mengerti apa yang dimaksud dengan fluida dinamik itu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Halimah Aini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.